Saya Dwi Agusari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2023, kelas Geografi LPTK Universitas Lampung. Saya adalah seorang guru geografi di SMA Negeri 1 Bunga Mayang, dan sekarang saya sedang menjalani PPL di sekolah saya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabibur. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Oh iya, ada yang tidak masuk nggak? Ada. Ada, siapa? Siapa? Adit kenapa? Izin. Kemudian ini ada sakit. Oke. Ini sudah masuk musim penghujan ya, jadi ibu harap kalian harus menjaga kesehatan kalian. Karena kita juga sebentar lagi libur sekolah nih. Jadi kalau liburan badan nggak sehat, enak nggak? Jadi harus tetap menjaga Kesehatan. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa, ada baiknya kita mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, harapannya agar apapun yang kita dapatkan di hari ini bisa menjadi bermanfaat dan juga menjadi berkah untuk kalian semua. Amin. Oke, udah siap belajar? Bukunya udah di atas meja semua? Sudah. Baju sudah rapi? Sudah. Jadi kita siap belajar, karena kan kita habis istirahat. Jadi ibu ingin mengembalikan fokus kalian ya. Kita main sedikit permainan sambil mengulas materi pembelajaran sebelumnya. Kita ice breaking dulu, oke? Oke, ice breaking ini permainannya begini. Ibu punya koin. Koin ini nanti ibu titip ke Nina, kemudian dijalankan ke teman-temannya sambil kita mendengarkan musik. Ayo. Baca ya buat. Apa sih perbedaan tenaga eksogen dan tenaga endogen? Sebagai hasil dari luar bumi, dan endogen adalah membentuk permukaan bumi. Iya. Jadi itu ya bedanya. Endogen tenaga yang berasal dari dalam bumi, sedangkan eksogen tenaga yang berasal dari luar bumi. Tapi bukan dari luar angkasa. Dia ada di bumi tapi tidak di dalam. Oke. Oke, kalau gitu ibu rasa sudah cukup deh. SPG-nya sudah relax? Sudah fokus? Oke, silakan duduk kembali. Materi pembelajaran kita. Minggu lalu kan ibu sudah kasih tahu kan, kita akan belajar tentang vulkanisme. Sayang karena sekarang kita sedang mati lampu, jadi tidak bisa nampak di layar. Ibu lihatin aja ya. Kelihatan? Lihat? Gambar apa yang kalian lihat? Coba ibu sekarang tanya, ada nggak sih gunung berapi di sekitar kita? Ada. Coba Dede sebutkan, gunung apa sih yang ada di sekitar? Gunung Krakatau. Ada lagi? Gunung Krakatau. Oke, Gunung Krakatau karena ada di provinsi Lampung mana? Oke, ada lagi nggak yang di sekitar kita di Lampung? Gunung Merapi? Tidak ada, hanya Gunung Krakatau. Oke. Kemudian kalian dengar nggak baru-baru ini ternyata Gunung Krakatau mengalami erupsi. Tahu nggak sih istilah erupsi? Belum. Oke, nanti kita belajar. Kemudian ada tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik itu kalian mampu mengetahui
melalui model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Nanti saya kasih kalian tentang sebuah masalah. Nah, itu yang akan kalian pecahkan. Masalahnya itu dalam bentuk apa? Oke, nih. Hari ini bentuk penilaian Ibu ada beberapa. Yang pertama, Ibu akan menilai sikap kalian ketika kalian melakukan apa namanya itu? Presentasi, diskusi ya. Nah, Ibu akan menilai sikap kalian. Sedangkan untuk nilai kognitifnya itu ketika kalian di akhir, nanti Ibu akan kasih kalian soal 10 soal sama ketika kalian menjawab soal-soal yang ada di data PD. Oke. Silakan digunakan handphonenya. Sambil melihat handphone bisa disetel videonya. Ibu bagikan bahan ajar. Ibu sambil setel di depan ya biar suaranya bisa. Yaitu instruksi magma dan ekspresi magma. Instruksi magma. Instruksi magma yaitu terobosan magma melalui rekahan dan magma melalui retakan atau rekahan atau lubang kawah suatu gunung api. Kemudian ada erupsi eksplosif, yaitu erupsi berupa ledakan dengan mengeluarkan bahan-bahan padat berupa bom lapis keican fluida. Dan yang terakhir erupsi eksternal. Berdasarkan temuan magma, tekanan gas, kedalaman lapor magma, dan material yang dikeluarkannya, letusan gunung api dapat menjadi beberapa tipe. Adapun material hasil erupsi, yang pertama material padat atau efrata. Kemudian ada material cair atau efusifon. Dan yang terakhir adalah material gas atau ekshalasi. Gejala vulkanik. Gejala pravulkanisme. Yang pertama, sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Gejala pasca vulkanisme. Muncullah sumber air panas atau geyser, muncullah sumber gas atau ekshalasi seperti tanaman panas atau papija yang dapat menghasilkan pemukiman, lingkungan, dan korban jiwa. Lahar yang dikeluarkan dari gunung api membuat sungai mengalami penangkalan. Material ekshalasi berupa gas beracun berbahaya bagi makhluk hidup yang tinggal di sekitarnya. Halo, terima kasih semuanya penonton. Thanks for watching. Terima kasih sudah menonton. Ya, walaupun kita sedang mati lampu, tapi kita bisa memanfaatkan handphone kita sebagai media pembelajaran yang baik ya. Oke, sekarang sudah kalian tonton isi video tersebut. Ada yang masih bingung nggak tentang materi vulkanisme? Ada, coba siapa yang mau tanya? Bayu dulu deh. Ibu, saya mau tahu 3 gejala pravulkanisme. 3 gejala vulkanisme. Ayo, siapa yang berani menjawab dulu? Pio, apa aja Pio? Gejala pravulkanisme ada 3, hasil terjadi gempa, banyak sumber air yang mengering, 3 peningkatan temperatur di sekitar kawah. Oke, jadi itu 3 gejala pravulkanisme. Sebenarnya bukan hanya ada 3 aja ya, ada beberapa lainnya. Namanya pra, berarti sebelum terjadinya aktivitas vulkanisme. Ada apa aja? Yang pertama, kayak sumber air di pegunungan itu menjadi mengering, kemudian banyak hewan-hewan turun ke daratan dan lain sebagainya. Dan tadi yang sudah disebutkan Pio, ya bagus juga ya Pio ya, jawabannya sudah tepat. Tadi Finza menanyakan Apa aja sih Bu material yang keluar dari hasil erupsi tersebut? apa aja sih material yang keluar dari hasil erupsi gunung berapi? Ayo siapa? Farah? Ya Farah. Material yang dikeluarkan hasil erupsi tersebut ada material padat atau eflata,
Kemudian contohnya material padat, bom, terak, pasir, lapili, debu, dan batu apung. Kemudian ada materi cair atau efusiva, contohnya lava, lahar panas, dan lahar dingin. Lalu ada material gas atau ekshalasi, contohnya berupa movet, fumarol, solvatar, H2S, atau awan panas. Iya, yang lainnya. Benar, Rifara jawabannya sudah sangat baik sekali. Jadi kalau hasil reaksi itu ada 3. Yang pertama pasti zatnya padat, cair, dan gas. Padat apa aja? Ada bom, kemudian batu kerikil, debu, pasir, itu adalah material padat yang keluar dari gunung api. Kemudian yang cair apa? Lava, lahar, itu adalah yang material cairnya. Sedangkan material gasnya ya kayak gas belerang yang muncul setelah gunung meletus. Ada lagi nggak yang mau nanya? Sudah cukup. Kalau gitu sekarang ibu ingin tanya sih sama kalian. Tadi kan udah melihat video pembelajaran itu, disinggung sedikit tentang apa itu magma, lava, dan lahar. Coba jelasin apa sih perbedaannya ketiga hal itu? Nina, siapa Nina? Magma adalah batuan yang meleleh dan masih tersimpan di dalam kantong magma. Sedangkan lava adalah magma yang keluar dari gunung berapi, dan lahar adalah lava yang sudah tercampur dengan air, batuan, dan lumpur. Ya benar. Jadi ketiga hal itu sama-sama berupa magma. Tapi magma itu apa sih? Magma itu cairan yang masih padat, cairan yang sangat panas yang ada di dalam gunung api. Dia belum keluar ke permukaan. Tapi kalau lava, dia magma yang sudah keluar ke permukaan, keluar dari gunung berapi. Sedangkan lahar, kalau lahar itu sudah ada campurannya. Lava bercampur dengan air, debu, dan lain sebagainya. Bisa dipahami bedanya? Bisa. Sama-sama magma, tapi hanya beda tempatnya. Ketika magma masih ada di dalam gunung berapi, lava sudah keluar dari gunung berapi, sedangkan lahar sudah bercampur dengan material lainnya. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, ibu rasa sekarang ibu mau membagikan apa kepada kalian? Seperti minggu lalu kan sudah ibu bagi kelompok kalian. Ini sudah duduk berdasarkan kelompok? Sudah. Oke, berarti ibu bagi alat meetingnya ya. Silakan dibuka LKPD-nya, dilihat langkah pengerjaan LKPD. Apa yang ada di LKPD itu apa? Ya udah, Tapi, nih, silakan maju perwakilan kelompoknya, ambil kalian mendapatkan kelompok berapa, kemudian langsung di scan barcode ke depan. Silakan maju satu-satu dari sini, boleh dari Nina. Oke, silakan di scan. Langsung. Boleh, berikutnya lanjut. Lanjut. Ya. Ayo lanjut. Ibu beri waktu, silakan baca secara mandiri atau individu artikel tersebut. Bukan 2 menit ibu ya. Artikel itu yang kalian scan terkait tentang karakteristik gunung api yang ada di Indonesia. Silakan dibaca. 2 menit. Kita ke langkah berikutnya berarti. Setelah membaca artikel, peserta didik berdiskusi terkait isi materi artikel yang didapat. Kemudian peserta didik juga mengerjakan
soal-soal yang terdapat pada LKPD. Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit cukup lah ya, cuma 5 soal. Silakan dikerjakan 15 menit dari sekarang. Silakan, tadi Ibu bilang siapkan 1 orang perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dari kelompok 1 dulu boleh, siapa? Jawaban nomor 2, dalam erupsi yang eksplosif terbentuk endapan pirokratik, sedangkan dalam erupsi efusif terbentuk aliran lava. Jawaban nomor 3, 1. Gejala vulkanisme, banyak sumber air mengering, meningkatnya temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung dan lain-lain. 2. Gejala pasca vulkanisme, munculnya sumber air panas dan glasier, munculnya sumber gas atau eksalasi seperti belerang dan lain-lain. Jawaban nomor 4, terletak di atas 3 lereng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, Indonesia, Australia, serta Pasifik, atau juga karena adanya zona subduksi aktif di beberapa wilayah Indonesia. Di Indonesia, gunung-gunung rata-rata aktif dan bisa meletus kapan saja. Pulaunya terletak di Pulau Jawa. Jawaban nomor 5, Gunung Merapi sudah berstatus waspada sejak tahun 2011 dan sejak 7 Januari 2023 hingga 20 Februari 2023, Gunung Merapi juga mengalami erupsi eksplosif dengan tinggi kolom 75 sampai 1000 meter dari puncak. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh kawan-kawan tentang Gunung Rinjani nih. Familiar nggak dengan Gunung Rinjani? Oh iya, boleh deh. Sudah berapa kali Gunung Rinjani terjadi erupsi dan kapan terakhir kalinya terjadi? Sudah berapa kali sih Rinjani itu erupsi? Jawab, baik, boleh. Saya akan menjawab pertanyaan dari DD kelompok. Dalam kurun 1846 sampai 2009, diketahui ada 11 kali Gunung Rinjani meletus, dan yang terakhir kali Gunung Rinjani meletus diketahui pada tahun 2009. Jadi tahu nggak Rinjani itu di mana? Bukan di mana ya? Rinjani kasih tahu yuk. Sebenarnya tidak familiar ternyata dengan Rinjani. Di daerah Lombok, Nusa Tenggara. Mungkin ada salah satu atau beberapa orang dari kalian bolehlah untuk menyimpulkan sih pembelajaran hari ini materi. Siapa aja yang mau? Siapa? Yuli boleh. Yuli dulu ya. Coba disimpulkan gimana sih pembelajaran hari ini? Apa aja yang kamu dapatkan? Gak usah. Jadi kesimpulan dari materi yang dibahas ini, vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan pertukaran api, yaitu pergerakan lava dari dalam helikopter yang menyusup ke lapisan paling atas atau permukaan bumi. Lalu yang kedua itu perbedaan lava dan lahar. Apa? Perbedaan lava dan lahar yaitu lava adalah magma yang mengalir ke permukaan bumi. Nah, sedangkan lahar adalah lava yang bercampur dengan material lain di sekitar gunung api. Ada lagi? Sudah. Oke, boleh. Oke. Ada yang masih mau tanya nggak? Tidak. Cukup. Kalau sudah cukup, Ibu kasih kalian tes sumatif, tes terakhir. Ibu kirim linknya ya. Bentuknya dalam Google Form 10 soal. Kemudian setelah itu di bawahnya itu di bagian ketiga ada evaluasi pembelajaran hari ini. Ibu kirim di grup kalian. Evaluasi geografi ya judulnya. Silakan
dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Soal pilihan ganda 7 menit deh, karena ada evaluasinya ya. Jadi silakan dikerjakan. Oke, ada yang mau bisa semua? Bisa join, ya bisa masuk. Kasih poin beda-beda ya, tergantung tingkat kesulitan. Oke, waktunya sudah habis. Silakan disimpan. Ya ibu lupa tadi alfabet kalian sekarang dulu. Dari kasih nama kelompok kan? Oke, perhatikan waktunya sudah habis. Silakan disimpan handphonenya. Untuk materi hari ini sudah berakhir. Kemudian materi pembelajaran berikutnya adalah tentang seisme. Pernah dengar seisme? Pernah. Apa sih seisme? Gempa. Oke, tentang gempa bumi. Jadi silakan cari materi tentang, ada buku paket kan, dibaca-baca buku paketnya apa sih gempa bumi, dan jenis-jenisnya nggak sih, kita cari tahu. Silakan kalian cari tahu dulu tentang seisme. Oke, karena refleksinya sudah bersamaan dengan Google Home tadi, berarti pembelajaran kita berakhir sampai di sini. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelum itu kita bersama-sama dulu membaca hamdalah untuk menutup pembelajaran hari ini. Alhamdulillah.